Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat menjalani pembelajaran kita pada hari ini dengan baik dan penuh semangat. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Di kehidupan sehari-hari pasti kita sudah tidak asing dengan yang namanya minyak bumi. Mari kita pelajari lebih dalam tentang minyak bumi berikut ini. Apa yang dimaksud dengan minyak bumi? Minyak bumi merupakan campuran atau fraksi yang terdiri dari berbagai senyawa hidrokarbon dan sedikit senyawa hidrogen. Sedangkan secara fisik atau yang bisa kita lihat, minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau agak kehitaman yang mudah terbakar. Mengapa minyak bumi mudah terbakar? Karena dia terdiri dari berbagai senyawa hidrokarbon, yang mana senyawa hidrokarbon bersifat mudah terbakar. Sedangkan berdasarkan prosesnya, minyak bumi itu berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang telah tertimbun ratusan jutaan tahun lalu di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa saja komposisi yang terdapat dalam minyak bumi. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa minyak bumi merupakan campuran atau fraksi dari berbagai senyawa hidrokarbon dan senyawa hidrogen. Senyawa hidrokarbon yang termasuk di dalam kandungan minyak bumi itu adalah golongan alifatik, alisiklik, dan aromatik. Berikut adalah tabel komponen atau komposisi minyak bumi, yaitu ada gas, bensin, kerosin, solar, minyak, dan residu. Nah, komponen atau komposisi minyak bumi ini akan kita bahas lebih dalam dan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu pengolahan minyak bumi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan cara memisahkan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan titik didihnya. Metode yang digunakan adalah destilasi bertingkat. Maksudnya adalah minyak mentah merupakan minyak bumi sebelum diolah. Jadi untuk mendapatkan minyak bumi, minyak mentah tersebut harus diolah terlebih dahulu, dipisahkan menjadi fraksi atau komponen-komponen berdasarkan titik didihnya dengan cara menggunakan destilasi bertingkat. Jadi dapat disimpulkan, prinsip pengolahan minyak mentah menggunakan destilasi bertingkat, yaitu pemisahan komponen atau fraksi-fraksi minyak bumi melalui perbedaan titik didihnya. Ini merupakan gambar dari destilasi bertingkat minyak bumi, di mana minyak mentah yang akan diolah menjadi minyak bumi akan dipanaskan sampai dia mendidih sehingga dia terpisah berdasarkan fraksi-fraksinya. Nah, dapat kita lihat masing-masing fraksi minyak bumi memiliki rantai karbon yang berbeda, sehingga memiliki titik didih yang berbeda. Nah, komponen yang memiliki titik didih yang paling ringan akan mendidih terlebih dahulu, yaitu komponen gas yang memiliki rantai karbon C1 sampai C4, dan berikutnya adalah bensin, nafta, minyak tanah, minyak diesel, pelumas, minyak bahan bakar industri, dan yang terakhir adalah aspal. Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana mekanisme cara pengambilan minyak tanah dari dalam perut bumi. Nah, dapat kita lihat atau kita amati bersama, minyak mentah yang berasal dari perut bumi itu dialirkan dan ditampung dalam tangki penampungan. Selanjutnya, setelah minyak mentah berada di dalam tangki penampungan, minyak mentah dialirkan menuju boiler. Di dalam boiler, minyak mentah akan dipanaskan sampai dia mendidih, yang bertujuan untuk memisahkan fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan bentuk molekulnya. Dapat kita amati bersama, komponen atau fraksi minyak bumi yang akan mendidih atau memisah pertama kali itu adalah gas. Mengapa gas? Karena gas memiliki titik didih yang paling rendah, yaitu sebesar 20 derajat Celcius. Dan berikutnya nafta, bensin, minyak tanah, diesel, pelumas, lilin, dan terakhir itu adalah aspal. Jika Anda mendapatkan atau melihat literatur yang memiliki
pengelompokan fraksi minyak bumi berbeda itu tidak masalah. Karena untuk pengelompokan itu sebenarnya banyak fraksi yang terkandung di dalam minyak bumi. Yang terpenting adalah Ananda paham apa saja yang terkandung di dalam minyak bumi dan kegunaannya itu apa. Setelah proses destilasi bertingkat, kita masuk ke proses pemisahan minyak bumi selanjutnya, itu adalah cracking atau penguraian, di mana molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar itu diurai menjadi molekul senyawa yang lebih kecil. Contohnya seperti minyak solar atau minyak tanah yang diubah atau diurai menjadi bensin. Setelah proses cracking atau penguraian dari molekul besar menjadi molekul kecil, selanjutnya bentuk molekul bensin atau molekul yang sudah diurai menjadi molekul kecil ini yang bermutu kurang baik itu diubah menjadi molekul bensin yang bermutu lebih baik. Dari rantai karbon lurus menjadi rantai karbon bercabang. Nah, ini disebut proses reforming. Setelah didapatkan bentuk molekul yang bermutu baik, proses pemisahan selanjutnya itu adalah polimerisasi, di mana proses ini adalah proses penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar. Contohnya, misalnya kita menggabungkan senyawa isobutene dengan senyawa isobutana yang menghasilkan senyawa isooktana. Nah, isooktana ini merupakan bensin yang berkualitas tinggi. Setelah proses penggabungan dan didapatkan bensin yang berkualitas tinggi, selanjutnya masuk ke proses treating, di mana proses ini merupakan proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Selanjutnya itu adalah tahap blending, yang mana tahap blending ini adalah tahap terakhir dari pemisahan minyak bumi. Pada tahap ini dicampurkan atau ditambahkan zat aditif yang berguna untuk mendapatkan kualitas minyak yang lebih baik. Zat aditif yang bisa ditambahkan itu akan kita bahas pada pembahasan berikutnya.